Lesan kekala menggegap dan zaman berhenti. Fajar yang baru abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serba. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serba. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah saudara dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, pelayanan yang kita kerjakan bukan hanya untuk beberapa orang khusus saja, atau tidak hanya terbatas bagi orang-orang tertentu. Apakah saudara sebagai pelayan gerejawi, apakah saudara sebagai majelis, ataukah saudara sebagai komisi dan sebagainya. Ya, mereka semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi bukan berarti kemudian pelayan Tuhan hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu atau kelompok-kelompok tertentu saja. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan buat saudara dan saya khususnya bahwa kuasa Allah sebenarnya tidak dibatasi hanya pada ruang dan lingkup terbatas saja. Contohnya, ya karena saudara adalah pelayan gereja, maka saudara diperlengkapi Allah. Sebenarnya tidak hanya berhenti pada itu saja. Setiap orang, semua orang yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus dan sudah dibaptiskan, setiap kita diberi kekuatan yang sama. Setiap saudara dan saya diberi kuasa yang sama. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Allah telah memberikan kuasa bagi setiap kita. Nah, saudara-saudara, karena itu pelayanan kita tentunya tidak hanya terbatas pada ruang, gerak, dan lingkup gerejawi saja, tetapi kepada semua orang, kepada semua elemen. Karena itu yang menarik sebenarnya firman Tuhan ini sebenarnya menjadi otokritik bagi para murid-muridnya. Kenapa? Karena di Injil Lukas 9 sebenarnya di sana juga telah diceritakan bahwa sebenarnya ke-12 murid itu telah diutus Tuhan, tetapi mereka gagal mengusir roh jahat. Tetapi justru 70 orang ini, mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang bukan golongan elit tertentu, bukan masuk dalam pelayanan tertentu, ketika mereka diutus oleh Tuhan, mereka bersukacita. Kenapa? Karena justru ke-70 orang ini mereka berhasil bahkan mengusir para roh-roh jahat dan semua setan-setan tunduk kepada mereka. Ini yang menarik. Itu artinya sebenarnya pelayanan yang dilakukan oleh siapa saja harus mengingat satu hal. Bahwa pelayanan itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan bukan karena siapa kita. Bukan karena kita di mana posisinya. Bukan sebagai apa kita. Tetapi karena satu hal. Dan Yesus mengingatkan itu semua. Di ayat yang ke-20, Yesus mengatakan, jangan bersukacita karena itu semua. Tetapi bersukacitalah karena namamu. Ya, nama saudara dan saya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama kita dicatat
oleh Allah. Itu sebabnya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat tadi tunduk dan lari. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dicatat sebagai anak-anak Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan batasi gerak pelayananmu. Jangan hanya pada segmen-segmen tertentu. Tetapi layanilah Tuhan, sebab dialah yang memberi kekuatan luar biasa buat saudara dan saya. Dan ingat, pelayanan tentu tidak terbatas. Sepanjang saudara dan saya mau terbuka dan mau dipakai oleh Tuhan. Dan ingatlah juga bahwa pelayanan itu semua bukan karena siapa saudara, apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Tapi Yesus mengingatkan bahwa semua kuasa itu datangnya dari Tuhan. Dialah yang memberikan kuasanya buat saudara dan saya supaya apa? Supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami sukacita, banyak orang mengalami kegembiraan di dalam Tuhan. Dan bukankah itu menjadi tugas kita? Mewartakan kasih dan sukacita bagi semua orang. Karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan sukacita dari Allah. Sebab siapakah kami Bapa? Tuhan memberikan pelayanan yang luar biasa. Bahkan setiap kami, siapapun kami, apapun latar belakang kami, apapun kebisaan kami, apapun kemampuan kami, siapakah kami, semua itu tidak ada artinya. Sepanjang kami semua terbuka dan mau dipakai oleh Allah dalam alat pelayanan dan kesaksian, serta kabar keselamatan bagi banyak orang. Karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur, sebab kami terbatas. Kami tidak mampu melakukan apapun. Kami juga dibatasi dengan keahlian kami, dengan kemampuan kami, dan terbatas banyak hal. Tetapi Allah tidak pernah membatasi kuasanya untuk anak-anaknya. Siapapun kami, Tuhan limpahi dengan kuasa-Mu sepanjang kami percaya dan kami berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan kami, sebab pelayanan itu hanya bagi satu nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan, sebenarnya kami hanyalah alat. Kami hanyalah media yang Tuhan pakai. Dan biarlah kasih, sukacita, dan kebahagiaan serta damai Tuhan, itulah yang kami sebar dan kami bagikan bagi semua orang. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, jangan berkecil hati. Siapakah saudara, apakah kemampuan saudara, apa background saudara, jangan sedih, jangan berkecil hati. Mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang terbatas, kita sama. Terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam kemampuan, terbatas dalam kehidupan mungkin. Ya, saudara dan saya terbatas. Tetapi jangan khawatir, jangan minder, jangan putus asa. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah tidak pernah memandang siapa kita. Dan kuasanya tidak pernah dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi sepanjang saudara dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya punya kerelaan, kerinduan, dan hati yang melayani Tuhan, maka percayalah, Tuhan Allah menyediakan kuasa itu buat saudara dan saya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Tuhan tidak pernah membatasi apapun. Karena itu mari jadi saksi Kristus yang hidup melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Mari bagikan kabar sukacita dan keselamatan itu bagi banyak orang. Dan ingatlah, tetap hidup setia di dalam Kristus Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sangka kala menggegap dan zaman berhenti, ajar yang baru abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang bertebus, pada saat itu aku pun serba. Bila nama dibacakan, bila nama